Hai, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan menyaksikan video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 yang akan dibawakan langsung oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak kelas 7 yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja. Ya, sekarang kita masuk dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu mengajar di kelas 7 di tahun ajaran 2020-2021. Anak-anak yang berada di rumah dari kelas 7 mohon memperhatikan ada informasi mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dimana kita akan pelajari 8 unit dalam 1 tahun. Di dalam 1 semester kita belajar bersama ada 4 unit. Antara lain yaitu unit pertama tentang teks deskripsi, unit kedua teks cerita fantasi, unit ketiga teks prosedur, dan unit yang keempat adalah teks laporan observasi. Nah, anak-anak yang baik-baik dengar ya, kita mulai tahun ajaran ini, mulai dari awal kita harus memperhatikan pelajaran dengan baik, dengan maksimal, supaya kita bisa mengerjakan soal-soal, mengerjakan tugas-tugas secara bersama, dan kita mendapat nilai yang maksimal. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran unit pertama, yaitu apa? Tentang teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi informasi teks tentang teks deskripsi mengenai objek. Objek apa saja anak-anak? Objek tentang contoh, sekolah, pentas seni, daerah masing-masing, tempat-tempat pariwisata, yang dimana teks-teks itu kita deskripsikan supaya dapat didengar dan dapat dibaca oleh orang lain. Kemudian indikator yang kita pelajari pada hari ini yaitu mengidentifikasi informasi teks dalam teks deskripsi tentang objek. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang mengidentifikasi ciri, isi, tujuan tentang objek yang kita deskripsikan. Nah, kita mulai dalam pembelajaran materi ini. Saya ajukan kepada anak-anak bahwa kita belajar melalui buku paket, yaitu buku mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 sebagai buku panduan. Kita menggunakan juga buku-buku yang relevan, yang sama isi materinya dengan buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013. Ya, kompetensi dasar saya ulang lagi. Kompetensi yang dasar kita pelajari yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objeknya apa? Yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni, daerah tertentu yang dapat didengar dan dibaca. Indikator sebagai tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Indikator yang kedua, mengidentifikasi ciri objek, tujuan, isi, dan ciri isi teks deskripsi. Kita lihat bahwa sebelum kita mempelajari mendeskripsikan objek, cobalah kita menyanyi lagu nasional. Contohnya dengan judul Rayuan Pulau Kelapa. Siapa yang bisa menyanyikan lagu ini? Ya, kalau
ada yang belum mengetahui, masih lupa dengan lagu ini, mari kita simak bersama-sama. Ya, Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyium di pantai, berbisik-bisik raja tanah, memuja pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Lagu yang kita dengar itu merupakan puisi yang dideskripsikan sesuai dengan karya sang pencipta karya puisi. Nah, sekarang kita masuk dalam materi tentang teks deskripsi. Pernahkah, Ibu tanya ya, pernahkah kamu mendengar kata deskripsi? Pernahkah kamu mendengar kata deskripsi? Pasti anak-anak sudah mendengar semuanya. Akan tetapi pengertiannya, siapa yang bisa menjawab dan memikirkan apa itu kata deskripsi? Nah, perlu penjelasan bahwa tentu kamu pernah mendengar atau membacanya. Kata deskripsi berasal dari bahasa Inggris, yakni to describe, yang artinya menguraikan, memberikan, melukiskan. Deskripsi didefinisikan sebagai pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, deskripsi merupakan bentuk karangan yang menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan, suasana, peristiwa, perilaku seseorang, baik itu tempat ataupun benda. Tujuan hal ini adalah agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas mengenai suatu objek atau peristiwa. Kita lihat pembelajaran pertama, yaitu mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Anak-anak, mari kita simak teks di bawah ini
yang nanti akan disampaikan. Kita lihat bersama, yaitu Ibu membacanya. Ketika berada di danau, tentu ada keinginan untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Begitu pula ketika berada di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, matahari terbit dan terbenam dapat disaksikan dengan indah. Bentuk semenanjung dari Danau Sentani membuat kita bias menikmati matahari terbit di sisi Danau Timur dan tenggelam di sisi Danau Barat. Pemandangan Danau Sentani sangat memesona. Danau Sentani disekelilingi gunung perbukitan yang hijau. Sementara itu, terdapat perkampungan nelayan dengan beragam perahu tradisional. Di sisi kiri dan kanan banyak terdapat masyarakat tinggal sepanjang Danau Sentani. Danau ini pun banyak dipenuhi restoran terapung yang menyediakan menu daerah. Dan yang terkenal lagi dengan ikan mujair yang tangkap dari Danau Sentani. Oleh karena itu, sangat menarik jika mengabdikan Danau Sentani dengan teman dan keluarga dalam media foto atau video. Selain itu, hal ini pun dapat dijadikan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, mohon diperhatikan, disimak tadi teks yang sudah Ibu bacakan. Nah, teks yang kita sudah baca, kita sudah dengar bersama merupakan kesan penulis terhadap lokasi Danau Sentani. Penulis ingin mengajak pembaca untuk mengimajinasikan lokasi Danau Sentani dengan menginformasikan secara detail mengenai lokasi wisata tersebut. Demikian makna penulis menggambarkan tentang teks tersebut adalah keindahan Danau Sentani. Sekarang kita masuk dalam indikator yang kedua, yaitu mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi deskripsi. Tadi kita sudah mendengar informasi tentang objek yang dideskripsikan melalui teks keindahan Danau Sentani yang tadi sudah Ibu bacakan. Nah, sekarang objek yang dideskripsikan bersifat khusus dengan ciri tertentu. Ya, mengidentifikasi tadi Ibu katakan ada ciri, ada tujuan, ya, ada isi. Kita mulai dengan ciri. Ciri yang dideskripsikan yaitu tadi apa? Pertama, hal apa yang dideskripsikan yaitu hal objek. Objek yang dideskripsikan, objek apa yang dideskripsikan yaitu tentang Danau Sentani. Nah, yang kedua tentang daftar tujuan yang akan dicapai teks deskripsi. Daftar tujuan apa yang dicapai di teks deskripsi ini? Sesuai dengan teks yang tadi sudah Ibu bacakan, yaitu menggambarkan keindahan Danau Sentani. Nah, yang ketiga, isi teks deskripsi memerinci, mengkonkret objek. Nah, ini isi dari teks tadi itu, yaitu isinya terdiri dari 3 bagian, yaitu tujuan, kemudian rincian, kemudian perasaan terhadap objek, ya, yang tadi Ibu katakan isi. Tujuan teks yang sudah kita bacakan yaitu
Tujuannya apa? Yaitu tujuan menggambarkan keindahan tentang Danau Sentani. Kemudian apa yang dirincikan? Perinciannya apa di situ? Pemetaannya apa di situ? Yaitu kita lihat tentang keindahan fisik, keindahan suasana, yaitu pada sore hari. Kemudian ada kegiatan orang di Danau Sentani. Kegiatan apa saja? Ya, sesuai dengan teks yang tadi yang kita baca bersama atau kita dengar bersama. Kemudian perasaan terhadap objek. Perasaan kita terhadap objek. Objeknya apa? Objeknya tadi tentang Danau Sentani. Nah, objeknya apa di sini? Yaitu bangga dengan keindahan Danau Sentani. Nah, dari dua indikator yang kita sudah bahas bersama tentang pengertian daripada teks deskripsi, kemudian kita mengidentifikasi informasi tentang Danau Sentani, kemudian kita melihat objek, ya, tentang isi tujuan dan isi tujuan dan apa tadi? Perincian. Nah, sekarang kita masuk dalam kegiatan. Nah, kegiatan ini adalah penugasan individu. Karena anak-anak belajar di rumah, mungkin dengan ada teman, ya mari kita bahas bersama-sama. Tugas individu ini Anda buat dan Anda bisa kumpulkan di sekolah atau nanti ada diberikan modul dan dikumpulkan ke sekolah dan bisa juga WA melalui WA sekolah. Di sini kegiatan penugasan individu, Ibu membuat teks tentang Holtekam nan Indah. Itu adalah judul teks deskripsi. Nah, Anda membacanya teks deskripsi ini tentang Holtekam nan Indah. Kemudian Anda menjawab 5 pertanyaan. Ada tertera di bawah, yaitu yang pertama, Ibu baca dulu ya teksnya Holtekam nan Indah. Holtekam adalah nama wilayah di distrik Jayapura Selatan, Provinsi Jayapura, Papua. Di wilayah ini terdapat pantai yang indah, terletak kurang lebih 15 km sebelah utara kota Jayapura. Holtekam merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Jayapura. Pemandangan pantai yang sangat memesona. Di sebelah kiri dan kanan terlihat lambaian nyiur pohon kelapa melambai-lambai seakan memanggil untuk memperlihatkan keindahan alamnya. Pukulan ombak memecah laut dengan pasir putih bersinar memberi cahaya. Pantai bersih dengan bui-bui putih bergerasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai sangat sempurna di sore hari. Matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Holtekam ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Holtekam ini kita menyaksikan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga biasa naik speedboat yang membawa kita ke area karang yang sungguh sangat indah. Itu isi teksnya ya. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan. Pertama, di mana letak lokasi Holtekam? Kedua, apa perbedaan pantai Holtekam Jayapura dan pantai Hamai?
pasti Anda bisa membedakan kedua pantai tersebut. Ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukan di pantai. Ya, Anda bisa sebutkan aktivitas apa yang dapat dilakukan di pantai. Apakah itu di pantai Holtekam atau di pantai Hamai? Kebiasaan apa yang biasa dilakukan? Maksud dari pertanyaan tersebut. Tuliskan ciri objek, tujuan, dan ciri isi tentang deskripsi di atas. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Ketiga ini merupakan pertanyaan yang Anda harus jawab sesuai, bisa Anda lihat contoh pada penjelasan materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya, tentang objek deskripsi, entah itu pantai Hamai atau Holtekam, ya, tujuan yang akan dicapai sesuai dengan teks saja yang kita gunakan, yaitu pantai Holtekam. Kemudian isi teks yang dirincikan. Anda cukup menjawab saja dari yang keempat yang sesuai dengan contoh yang tadi sudah Ibu sampaikan. Soal yang kelima, simpulkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Berarti Anda menyimpulkan dari keempat pertanyaan itu dijadikan satu. Anda buat mendeskripsikan dalam satu bentuk paragraf, ya. Untuk itu soal nomor 5. Ibu ulang. Soal nomor 5, simpulkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Maksud dari pertanyaan ini yaitu Anda menyimpulkan jawabannya dari soal pertama hingga soal yang keempat. Anda mendeskripsikannya dalam satu paragraf. Ya, itu adalah tugas mandiri. Nah, sekarang tugas nanti akan dikumpulkan. Kemudian Ibu akan menyampaikan bahwa nanti pertemuan berikut Anda sudah menyiapkan koran atau majalah, ya, disiapkan terlebih dahulu di samping Anda. Kemudian nanti pertemuan itu saya akan membahas materi kelanjutannya dan tugas yang saya berikan itu berada di koran atau majalah yang sudah Anda siapkan, ya, untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak. Demikian telah kita belajar bersama tentang mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Dan pada video berikutnya kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Dan jangan lupa ya untuk tetap belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Bye!